bermimpi sering juga terjadi masalah seks. Oh iya. Kita tidak melakukan seks, tapi seperti melakukan seks. Nah, sadar bisa membakar rumah. Wah, Mister Puisi membakar rumah. Dia dulu yang mentalis sudah dikenal, sekarang menjadi YouTuber yang paling terkenal. Selamat sore. Oke, hari ini kita bakal kembali lagi berbincang-bincang tentunya bersama Mister Puisi. Nah, gimana nih kabarnya hari ini Mister Puisi? Kabarnya baik. Terus kita ingin membicarakan hal-hal yang setengah goib sebetulnya. Oke. Mungkin nanti kita dengarkan betapa dahsyatnya hal-hal yang setengah goib ini. Oke, nah udah dikasih clue nih sama Mister Puisi berhubungan yang agak goib gitu ya Mister Puisi. Nah apakah itu? Jadi kita bakal membahas tentang kekuatan pikiran. Nah Mister Puisi, jadi pertama nih Mister Puisi, setahu saya itu pikiran manusia itu kan ada dua ya Mister Puisi. Ada pikiran sadar sama bawah sadar. Sebenarnya apa sih pikiran sadar dan bawah sadar itu? Nah, kalau kita bercerita mengenai pikiran, ya. Kalau kita ngelihat begitu indah suasana di sini, maka kita harus berpikir secara tenang. Oke. Jangan berpikir negatif, jangan juga berpikir positif. Ya. Sesungguhnya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu memang kedua-duanya ini ada di dalam otak kita. Oh. Jadi otak kiri kita itu merupakan pikiran sadar. Otak kanan kita lah yang merupakan pikiran bawah sadar. Nah, apa itu pikiran sadar? Apa yang dilakukan oleh otak kiri kita? Di mana otak kiri inilah yang menampung pikiran-pikiran yang sadar. Nah, pikiran-pikiran yang sadar, otak sebelah kiri ini menginstruksikan kepada badan kita yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita lapar, mau makan yuk, kita makan. Misalnya, aduh, gua hari ini lemes banget, itu kita olahraga. Kemudian kita mau berencana ke kantor, ya kita jalan ke kantor. Nah, itu pikiran sadar semuanya yang mengendalikan. Dimana pikiran sadar ini adalah pikiran yang tiap hari kita gunakan. Nah, di mana pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sesungguhnya dia bekerja bersama-sama tiap hari. Nah, tetapi pikiran bawah sadar yang ada di sebelah kanan otak kita adalah pikiran-pikiran yang sangat dahsyat. Pikiran ini mungkin bisa membakar rumah, bisa membuat orang histeris, membuat segala macam hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemudian yang mungkin hal-hal yang sangat tidak dipikirkan oleh orang ternyata terjadi. Nah, inilah apa itu sebetulnya pikiran bawah sadar. Nah, otak sebelah kanan inilah yang mampu menyimpan memori begitu lama. Memori-memori yang telah terjadi dari kita bayi, anak-anak, dewasa, dan sampai tua. Nah, inilah sangat berbahaya. Kalau kita mempunyai memori-memori yang sangat buruk, maka kejadian yang berikutnya bisa menimpa kita buruk juga. Juga memori-memori yang sangat baik, kemudian kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik di kemudian hari. Gitu loh. Wah, ini baru saya tahu sih Mister Puisi kalau sebenarnya pengalaman masa lalu itu bisa kebawa karena adanya pikiran bawah sadar ini. Nah, itulah hati-hati di dalam mendidik anak nantinya ya. Mendidik anak, bagaimana kita membuat anak itu sehingga tidak menemukan hal-hal yang buruk waktu dia kecil. Apabila anak waktu kecil itu mengalami hal-hal yang buruk, disiksa sama ibunya, bapak ibunya berantem, anaknya dipukul. Nah, sehingga
kalau dia secara berkepanjangan mempunyai memori seperti ini bertahun-tahun sampai dia dewasa, maka memori inilah menyebabkan anak itu akan bisa berbahaya di kemudian hari. Nah, makanya kenapa banyak orang sekarang itu mengalami kekerasan, mengalami kejadian pemerkosaan. Nah, mungkin karena memori yang ini yang sangat lama dia simpan, ini yang semuanya tidak hilang begitu saja. Karena apa? Yang mampu menyimpan memori yang sangat lama ini adalah otak kita sebelah kanan. Nah, kalau otak kita sebelah kiri kan ya kebiasaan sehari-hari, itu udah apa yang kita lakukan itu ya semua dikendalikan oleh otak kiri, karena otak itu otak sadar, pikiran sadar. Nah, pikiran di bawah sadar inilah sebetulnya sangat dahsyat, bisa bumi itu bisa runtuh loh. Nah, ini hal-hal goib seperti ini memang tidak diketahui oleh banyak orang. Tetapi dalam dirinya masing-masing sebetulnya menyimpan memori-memori yang baik, memori-memori yang buruk. Inilah berbahayanya kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita bisa tidak mendidik keluarga, tidak bisa mendidik anak, sehingga anak itu tidak menyimpan memori yang buruk berkepanjangan. Itu bahaya nggak? Kalau kita kelihatannya remeh ya, anak kecil bunuh binatang diamkan saja, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang dikendalikan oleh otak kita sebelah kanan. Nah, contohnya gini, saya juga sering mengalami hal-hal yang kebiasaan tiap hari saya lakukan. Saya suka gerak-gerak ini. Nah, otak kiri itu tidak menginstruksikan kita bergerak. Tiba-tiba tangan kita gerak itu, rasanya nggak enak. Nah, itulah sebetulnya yang dikendalikan oleh otak sebelah kanan kita, oleh pikiran atau kotak bawah sadar. Nah, inilah. Jadi ini sangat betul-betul sangat sebuah kejadian ataupun informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Itu loh. Wah, berarti memang sebenarnya selain berarti ada dampak positif negatifnya juga ya Mr. Puisi dengan adanya pikiran bawah sadar ini ya. Sangat banyak positif negatifnya. Contohnya begini, misalnya ini kan Cici nih. Aduh Cici ada apa? Aduh saya sakit Pak, aduh saya ngedas Pak sakit. Nah kamu akan sakit terus. Coba kamu punya pikiran, saya besok pasti sembuh. Nah inilah yang bisa dikendalikan oleh otak bawah sadar kita sembuh. Nah kalau misalnya kita dalam usaha, kita memikirkan, wih kita sukses nggak ya? Kita bisa nggak melewati COVID-19 ini, kita bisa nggak makan, bisa nggak kita makan? Nah, kalau pikiran kita selalu menghantui hal-hal seperti ini, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak percaya terhadap diri sendiri, maka tidak akan bisa mencapai hal yang kita inginkan. Coba kita berpikir, saya harus sukses dalam 5 tahun ini, saya harus bisa melompat jauh ke depan, perusahaan kita harus sukses. Walaupun kendala apapun yang terjadi, kita harus bisa mensukseskan apa yang kita geluti saat ini. Nah, itu sebetulnya dikendalikan oleh otak kanan kita. Nah, kenapa saya bisa berbicara ini? Saya sebetulnya banyak sekali mempunyai pengalaman betapa dahsyatnya otak kanan kita. Nah, makanya ini semua terjadi karena kebiasaan-kebiasaan. Nah kalau kebiasaan kita buruk, yakinlah semua akan terjadi di kemudian hari. Keburukan itu akan bukan direkam lagi, akan dikeluarkan oleh otak kanan kita untuk berbuat keburukan juga. Gitu loh. Nah berarti Mr. Puisi, pikiran bawah sadar ini selain itu bisa muncul karena apa lagi sih? Kalau sehari-hari nih bisa seketika muncul itu karena apa? Nah contoh ya, pikiran bawah sadar. Coba, pikiran yang tidak bisa dikendalikan oleh otak kita, otak sadar kita. Misalnya, berkedip, apa dikendalikan? Misalnya, bernafas. Apa sih lo,
Apa pikiran kita pikir bernafas dong? Nah kan enggak. Berkedip, bernafas, kemudian bermimpi juga. Oke, Itu iya. sesungguhnya juga dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Coba ya, coba kamu bermimpi. Kalau kita udah mimpi, udah tidur nyenyak, ngorok kita bisa bermimpi. Iya. Nah, kemudian dalam mimpi itu kita seolah-olah kita ketemu pacar, seolah-olah kita mau ketemu siapapun. Malah dalam bermimpi sering juga terjadi masalah seks. Nah, kita tidak melakukan seks, tapi seperti melakukan seks. Nah, itulah kendali otak kanan kita. Nah, ya kayak berkedip, kayak bernafas, nah, kayak bermimpi. Apa bisa? Besok gua bermimpi nggak bisa. Nah, itu loh. Jadi itu yang harus kita ketahui, bahwa otak kanan kita mengendalikan hal-hal yang sangat dahsyat. Itu loh. Ya makanya kita harus belajar. Nah, saya bisa ngomong seperti ini, saya banyak belajar, banyak baca buku dan banyak menonton film juga mengenai hal ini gitu loh. Oke, nah kalau Mr. Puisi yang berbicara lah, pasti sebelum berbicara nih, saya mau nanya deh, Mr. Puisi pasti punya pengalaman tentang pikiran bawah sadar ya? Waduh, ada sebuah cerita ya. Oke, gimana itu? Kebetulan ada di sebuah perusahaan, ya, di mana di perusahaan ini direkturnya, bosnya nih, big bosnya tuh ada di luar kota. Kemudian big bosnya ini menginstruksikan kepada salah satu direkturnya, direktur kesayangannya, bahwa menjalankan perusahaan ini dengan baik. Tetapi karena perusahaan ini maju, banyak orang-orang yang cemburu. Banyak orang-orang cemburu dan melakukan fitnah yang keji. Mengatakan bahwa direktur ini main dukun, pemborosan, dan lain-lain. Nah, ada salah satu seseorang yang baru dia angkat oleh bosnya ini yang tinggalnya jauh, mengangkat, malah dipungut dia orang biasa, dijadikan orang yang jadi luar biasa. Orang supervisor langsung diangkat menjadi manajer. Nah, inilah cikal bakal orang seperti inilah yang menjelek-jelekkan seorang direktur ini, sehingga dia mempunyai pikiran yang jahat. Mempunyai pikiran jahat sehingga dia ingin menguasai perusahaan itu, ingin menggantikan direktur yang bersangkutan. Dia tiap hari difitnah, kemudian dibuat grup fitnah bahwa sesungguhnya direktur ini adalah orang jahat, main dukun, segala macam. Sehingga direktur yang tidak tahu masalah orang dia ada di luar kota, akhirnya mereka percaya, wah ternyata bener ya mungkin ya. Oh ini mulut manis, ini penjahat, ini mulutnya sangat penjahat, ini mempengaruhi seluruh karyawan, seluruh keluarga direktur itu sendiri, sehingga dia mampu menggeser orang itu. Orang yang ini yang tidak salah akhirnya dikeluarkan, dinonaktifkan di perusahaan, digantilah sama orang yang jahat itu. Nah, makanya hati-hatilah kalau orang memfitnah, orang membilang orang itu jahat dan lain-lain, janganlah percaya begitu saja. Nah, karena dia difitnah ini, direktur ini dia sering berdoa. Dia berdoa, oh Tuhan, kenapa saya difitnah seperti ini? Kenapa saya dipecat padahal saya tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek. Nah, itulah yang menyebabkan doa-doa itu sangat kusuk. Doa-doa inilah menyebabkan orang yang jahat ini akhirnya tertimpa sakit. Karena sempat yang berdoa ini mengatakan, aduh mudah-mudahan siapa yang jahat dengan saya, semoga dia tertimpa hal-hal yang negatif, kemudian berdoa semoga dia sakit. 2 hari kemudian orang yang memfitnah ini sakit dan masuk rumah sakit. Semua orang akhirnya tahu. Seorang akhirnya tahu dia itulah sebetulnya penjahat. Nah, akhirnya bosnya itu tahu. Wah ini rupanya penyakitnya, bukan yang dia yang dipecat ini yang penyakitnya. Akhirnya dia pun dipecat. Nah ternyata orang ini banyak mengkhianati perusahaan yang dia bekerja. Nah itulah namanya kejadian otak yang kanannya yang disakiti ini mampu membuat orang sakit.
Nah, iya. itu kan hal yang sangat luar biasa. Iya, benar. Mungkin ini dibilang goib juga. Iya. Atas doa yang sempurna, doa dengan orang yang tidak pernah salah, mampu bisa membuat orang itu sakit dan dipecat. Oh iya. Nah, itulah. Iya. Hati-hatilah. Jangan menyakiti orang lain, jangan membuat fitnah, sehingga berdampak sendiri terhadap diri kita sendiri. Iya, Gitu oke. loh. Oh, itu juga salah satu contoh yang maksudnya di luar nalar ya, Mr. Puisi, kalau didengarkan gitu loh. Ya. Maksudnya tiba-tiba dengan sebuah doa bisa langsung sakit gitu. Ya, makanya jangan hati-hatilah, jangan menyakiti orang lain. Iya. Karena sakit orang lain itu bisa akan menyebabkan sakitnya diri kita sendiri. Iya. Karena apa? Tuhanlah yang akan menjawab segalanya. Iya. Tapi atas doa itu mungkin Tuhan menginstruksikan kepada otak kanan bosnya ini, sehingga otak kanan bosnya ini menginstruksikan harus memecat orang yang tidak baik. Oke. Wah. Itulah. Jadi janganlah memfitnah orang, janganlah menghina orang, Iya. janganlah nyinyir dengan orang, karena itu perbuatan yang tidak baik. Iya, benar, Gitu. benar. Wah, itu contohnya pengalaman Mr. Puisi luar biasa banget sih, bisa mengetahui gitu loh, ada momen itu gitu loh. Nah, ada lagi. Nah, apa lagi? Ini pengalaman yang saya pernah alami. Oke, gimana itu? Makanya otak kanan kita yang mengendalikan pikiran bawah sadar bisa membakar rumah. Wah, Mr. Puisi membakar rumah. Bukan atas kejadian yang dikendalikan oleh otak bawah sadar kita, rumah itu terbakar. Percaya nggak? Wah, ini saya mau dengar dulu deh ceritanya gimana. Kalau dibilang percaya agak gimana gitu, Mr. Nah, Puisi? ini bukan goib, bukan cerita kosong. Oke. Ini kejadian yang pernah saya alami sendiri. Wow. Betapa dahsyatnya pikiran bawah sadar kita sehingga bisa membakar rumah. Wah. Jadi gini, dulu 15 tahun yang lalu, Iya. yang kita namanya hidup di Jakarta, penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan kebisingan. Iya. Waktu itu yang penting bahwa pikiran kita selalu berbuat baik sama orang. Iya. Terhadap siapapun Iya. kita harus berbuat baik, dan apapun yang kita lakukan harus berbuat baik dan selalu ingat dan selalu harus membantu orang lain. Iya. Ketika itu saya diundang oleh seseorang. Iya. Wah, betul-betul begitu banyak yang kita sudah lalui, hidup yang berliku ini kita udah lalui. Saya diundang oleh seseorang ke rumah. Iya. Kemudian pada saat saya sampai dalam rumahnya, tiba-tiba, kok rumah itu dikunci? Oke. Dikunci loh, ada apa ini? Iya. Kok kita tamu dikunciin pintu? Oh. Nah, berarti itu memori otak yang ada dalam otak saya mengatakan bahwa ini ada hal kejadian yang akan tidak mungkin kita bisa kendalikan. Iya. Karena mungkin kejadian ini yang akan membuktikan bahwa otak kanan kita mampu membakar rumah. Oke. Sampai itu, karena saya kan datang situ mau dikasih makanan yang Iya. enak. Halo bos, makanan yang enak gue kasih ayam goreng, capcay goreng, wah ikan bakar dan lain-lain. Pas saya tanyakan mana makanan yang enak, saya datang ke tempat ruang makannya, tiba-tiba tahu nggak, makanan yang ada di situ sudah diacak-acak, udah diludah-ludahin loh. Wah. Udah ludah-ludahin. Oh, dikasih ludah, kangkungnya udah banyak sekali. Tiba-tiba orang ini bilang, "Bro, makan dong. Lu mau makan?" Loh, langsung yang bekerja bukan otak yang sadar saya, bukan otak sebelah kiri saya, yang bekerja otak sebelah kanan saya. Karena saya terhentak, saya melihat makanan yang tidak begitu nyaman, Iya. yang sangat mempengaruhi otak kita sehingga kita seolah-olah ingin menyatakan pembalasan dengan makan
saya makan dengan 2 tangan. Wah. Wah, saya 2 tangan, saya habisin makanan. Saya lihat itu udah diacak-acak makanan, udah dia segala, bukan berbentuk makanan, saya habisin lagi. Pada saat saya menghabiskan makanan itu, tiba-tiba makanan bakar saja gitu. Oh coba, yang berbicara itu atas instruksi otak sebelah kanan kita. Tiba-tiba, aduh saya merinding bulu. Saya juga merinding, Nah, ini teman-teman, merinding dengarnya. Bakar saja. Pada saat selesai saya mengatakan kata-kata bakar, saya lihat repot dia tiba-tiba terbakar. Wow. Coba bagaimana dahsyatnya otak kanan kita ini. Mungkin kebakarnya karena konslet listrik saat itu. Kemudian kebakarnya mungkin ada pembantunya di atas, ada lilin di atas kasurnya, sehingga menyebabkan dia kebakaran. Tetapi kenapa pada saat itu terjadi? Kalau dia kebakaran mungkin kemarin atau besoknya. Kenapa pada saat saya diperlakukan seperti itu, sehingga yang bekerja adalah otak saya. Nah, itu kan hal-hal yang sangat goib. Iya, kan momennya pas gitu ya Mr. Puisi, saat Mr. Puisi. Karena apa? Kalau waktu itu kita makannya enak-enak aja, happy-happy aja, ya nggak ada kejadian apa-apa. Itulah begitu dahsyatnya pikiran bawah sadar yang dikendalikan oleh otak kanan kita. Makanya hati-hati. Itulah makna daripada pembicaraan hari ini. Kita harus share kepada banyak orang, sehingga orang tidak mengalami hal-hal seperti ini. Itu loh. Wah, saya merinding banget loh Mr. Puisi dengernya itu. Wah, pengalaman yang sangat luar biasa lah. Sampai saya bingung harus berkata apa gitu, bingung saya harus ngomong apa lagi. Wah, luar biasa banget. Nah, berarti dengan kata-kata aja ya Mr. Puisi, pikiran bawah sadar itu bisa bakar rumah. Wah. Itu loh. Nah, makanya hati-hatilah. Hidup ini penuh kebaikan, penuh keburukan, dan penuh petaka atas perbuatan kita sendiri. Gitu loh. Benar. Wah, teman-teman kalau di rumah nih yang nonton dengar ceritanya juga pasti ngerasain. Soalnya benar-benar kayak nyata gitu Mr. Puisi ketika Mr. Puisi nyeritain itu. Wih, saya sampai bingung harus ngomong apa lagi nih. Oke, nah Mr. Puisi, selain pengalaman Mr. Puisi sendiri nih, Mr. Puisi pernah tahu nggak sih ada seseorang gitu atau siapa gitu yang pernah menggunakan pikiran bawah sadarnya gitu? Oh, yang baru-baru ini yang viral itu kan ada anak NTT umur 8 tahun. Kalau nggak salah namanya Hendrik Meo ya. Nah, ini mereka ini juara matematik kelas dunia. Juara matematik dunia. Coba, dia bisa mengalahkan 7.000 peserta matematik dunia itu, dia kalahkan semuanya, dialah juara 1. Coba. Nah, tidak mungkin seorang anak kecil umur 8 tahun bisa menjawab pertanyaan, perkalian, pembagian, dan lain-lain yang sebegitu sulitnya. Pakai kalkulator pun kita sama-sama dia, kita tanyakan masih cepat dia. Misalnya 1000 kali 4 kali 9 kali 6 kali 4 kali 7 kali 8 kali 200 berapa? Dia jawab sekian. 45 kali 45 kali 6 kali 7 kali 8 bagi 6 berapa? Sekian. Coba. Nah, itu di luar nalar daripada kita. Iya, benar. Dia kemungkinan bisa menyeimbangkan bagaimana otak kiri, otak sadar dengan otak kanan, otak di bawah sadar. Dia bisa menyeimbangkan hal ini sehingga bisa dia menyimpan memori yang segitu banyak. Tapi kalau orang itu memang bukan orang yang jenius, rasanya tidak mungkin. Nah, dia juga bisa begini juga bukan langsung bisa. Dia juga diajarkan oleh mamahnya. Mamahnya juga memang pernah melakukan pelatihan mengenai matematik ini. Memang juga ahli matematik. Diajarilah ini anak itu dengan pelajaran matematik yang dipunyai oleh mamahnya. Dan ini diajarinya cukup lama. Dan ada ribuan memori yang bisa tersimpan dalam otaknya. Nah, kalau dia orang jenius, bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan sehingga bisa menyimpan memori yang jutaan jumlahnya,
sehingga dia mampu melakukan hal ini. Gitu loh. Gitu loh. Ya sih Mr. Puisi, kalau seorang anak SD itu kan mengalahkan 7.000 peserta ya Mr. Puisi, itu luar biasa banget. Oh ya Mr. Puisi, ini kalau selain siswa itu Mr. Puisi, selain anak yang di NTT itu, saya kan pernah nonton gitu, ada yang namanya hipnotis Mr. Puisi. Itu termasuk penggunaan pikiran bawah sadar, itu termasuk pengaruh nggak Mr. Puisi ke pikiran bawah sadar? Saya yakin ini mereka yang bisa menghipnotis orang, bisa mempengaruhi otak orang. Mereka juga pasti belajar bagaimana mempengaruhi, bagaimana menggunakan otak bawah sadar dia. Iya, benar. Yang paling gampang sebetulnya itu ada namanya Romy Rafael ya. Oh iya, tahu. Itu yang paling gampang, bahwa dia bisa melakukan itu, dia bisa mempengaruhi orang lain, sehingga bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan, sehingga orang lain bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Nah, mereka memang pasti sudah mempelajari hal-hal bagaimana menggunakan, sehingga dia bisa mengendalikan otak bawah sadarnya. Contoh, coba lihat banyak sekali video-videonya dari Romy Rafael ya. Nah, sebetulnya mentalis ini juga pasti pelajarannya mengenai bagaimana menggunakan otak bawah sadar. Pasti saya yakin. Dan memang tidak mudah belajar ini, perlu dari kayak Deddy Corbuzier mulai 8 tahun udah belajar bagaimana mengendalikan otak kiri, bagaimana dia sebagai mentalis yang hebat. Nah, coba sekarang dia tidak jadi mentalis lagi, malah profesinya sekarang dia sebagai YouTuber yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kenapa dibutuhkan? Dia dulu yang mentalis sudah dikenal, sekarang menjadi YouTuber yang paling terkenal, bisa menginformasikan hal yang buruk kepada masyarakat, kepada pemerintah juga, karena banyak orang-orang yang dikendalikan oleh otak kanannya, otak bawah sadarnya, melakukan hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Misalnya dia melakukan pemerkosaan, dia melakukan asusila dengan anak-anak kecil. Nah, ini pun orang-orang ini pasti menyimpan memori yang sangat banyak di dalam otaknya. Kejadian-kejadian dia sangat kecil, waktu kecil masih tersimpan. Mungkin dia waktu kecilnya juga, mungkin dia juga dilakukan yang tidak baik juga oleh orang lain, sehingga memori itu tersimpan dalam otaknya. Setelah dia besar, dia bukan untuk membalas dendam, dia melakukan hal sama apa yang dilakukan oleh orang pada saat kecil. Nah, inilah, jadi otak kanan kita mampu menyimpan jutaan memori yang pernah kita alami kecil sampai dia dewasa. Nah, inilah menyebabkan berbahaya apabila anak-anak kecil itu kita tidak awasi. Terjadi hal-hal yang buruk waktu kecil, semuanya akan tersimpan di dalam otak kanannya. Nah, coba Romy Rafael, dia waktu itu mengundang ada orang tua. Orang tua disuruh ngangkat mobil yang sekian ton. Kemudian ada orang yang badan besar dipanggil juga, "Bapak bisa ngangkat mobil ini nggak?" Dia angkat, wah, sampai gempor dia nggak bisa. Tetapi orang tua ini dicuci otaknya bahwa ibu, yakinlah, ibu berpikir positiflah. Semua pikiran ibu harus dikonsentrasikan. Ibu bakal yakin bisa mengangkat mobil ini. Harus berpikir positif, harus berpikir bahwa ibu akan bisa mengangkat mobil ini. Pada waktu itu diangkat, ternyata dia ibu-ibu tua itu bisa mengangkatnya. Itulah dahsyatnya pikiran bawah sadar seorang manusia. Gitu loh. Wah,
ternyata pikiran bawah sadar itu banyak banget ya Mister Puisi, pengaruhnya ada positifnya dan negatifnya juga. Oh, wah, udah kayaknya kita udah Ya, banyak kalau banget gitu. soal positif negatif memang bisa. Iya. Contohnya yang positif. Iya. Apabila kita mempunyai tujuan yang luar biasa, kita lagi sakit, kita bilang saya pasti sembuh. Iya. Sembuh. Sembuh. Saya yakin suatu saat 5 tahun lagi saya sukses. Dia bisa sukses. Ini kan positif. Iya. Kalau negatif, orang kita lagi sakit, aduh bisa sembuh nggak ya? Mungkin sembuh nggak ya? Nah, dia tidak akan bisa sembuh. Nah, itulah dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Oh iya. Itu loh. Wah. Oke, nah Mister Puisi kita udah banyak banget nih nanya-nanya dari tadi ke Mister Puisi. Jadi sekarang seperti biasa, saya mau minta satu puisi, tapi kali ini berbeda. Jadi kita bakal pakai kertas yang ada judulnya. Mister Puisi pilih sendiri nanti. Oke, kita bakal ambilin wadahnya ya Mister Puisi. Terima kasih. Nah, sekarang Mister Puisi harus milih nih. Kita nggak ada, saya aja nggak tahu nih Mister Puisi apa judulnya. Ini berapa banyak puisi sih dalamnya ini? Ada 100 ya, 100. Oh, 100 ya, judul ya? Ada 100 Oke. judul. Coba Dan saya lihat. sendiri nggak tahu Oh, ya. jadi yang berwarna ungu Iya. ini ya? Kita Silakan pilih satu diambil. gitu ya? Pilih satu, nanti Mister Puisi bakal dapat judul. Oke, saya akan pilih satu ya. Oke. Kemudian mudah-mudahan yang sebuah judul yang saya sukai. Oke. Coba apa ini Nah, ya? coba Mister Puisi apa itu? Menikmati. Oke, wah Menikmati. ambigu sekali bahasanya ya. Menikmati. Menikmati, apa yang harus dinikmati ini? Apa yang harus Boleh nggak dinikmati? Mr. Puisi sambil berdiri? Boleh banget Mister Puisi, silakan. Menikmati. Silakan sambil berdiri. Nah, oke. Woi, hari ini saya didaulat untuk membuat sebuah puisi. Iya. Di mana judul puisi ini saya pilih sendiri dalam yang ada di dalam toples ini. Iya, benar. Ternyata apa tuh judulnya itu menikmati. Oke, menikmati. Nah, saat aku kecil sampai beranjak dewasa, aku selalu diberikan pelajaran yang baik oleh ibuku. Merinding bulu kalungku kalau bercerita mengenai ibuku yang sudah ada di surga. Ketika aku kecil, dia selalu memberikan aku pengertian yang baik. Aku selalu menikmati betapa nasihat-nasihat ibuku itu aku jalankan sampai saat ini. Itulah makna daripada petuah orang tuaku. Aku menikmati dengan sempurna sehingga apa yang aku dapatkan sejak aku kecil sampai dewasa ini sangat berguna bagi kepentingan hidupku dan bagi kepentingan orang banyak. Terima kasih. wah, luar Gitu loh. biasa. Wah, Gitu. terima kasih Mister Puisi buat waktunya hari ini. Kita udah banyak berbincang-bincang dan nanti kita bakal balik lagi berbincang-bincang bersama Mister Puisi. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mister Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.